Nadu jadi supaya lon jedu dari nyom hana hanadu agak membado belah nun memang hanadu siapa kok nyom belah nun. Jadi lagi pegah lebang di Jol Buno kepada para penonton Bedoto dan sore hari ini ada Fajri, Dahri, Rajul, Abral, Ali, dan itulah dia daftar susunan anak-anak asuh dari Deki dan juga Lembaha. Sementara dari tim Putra Abdiya pada sore hari ini mereka menurunkan Fuadi sebagai penjaga gawang. Ada Khalid nomor punggung 12, Gifar nomor punggung 15, Koshek nomor punggung 5, Rezawi nomor punggung 4, Soto nomor punggung 8, Kunaifi. Nampak pertandingan di kick off babak yang pertama akan segera dimulai. Sedikit saya meminta tanggapan Anda. Bagaimana akan terjadi pertandingan antara tim Putra Abdiya dan tim Wela Timur pada sore hari ini? Silakan. Baik, terima kasih Bung Nasir. Jika melihat dari komposisi pemain dari dua kesebelasan yang bertanding di sore ini antara dua tim beda kabupaten kota, menarik memang karena kedua kesebelasan tentu dipenuhi oleh bintang-bintang tarkam dari berbagai daerah. Ya, dari kubu Wela sendiri di sana ada Klek, Katuso, Andi, dan juga ada beberapa pemain lainnya. Sementara dari Putra Abdiya juga di sana ada Soto, Kabul, Kunevi, gelandang jangkar, serta penjaga gawang Fuadi yang syarat dengan pengalaman Bung Nasir. Baik, mitra teraga, dan terima kasih buat sosok dari Kang Komen. Dan untuk babak yang pertama kami persilahkan kepada rekan saya sebagai adat pemulia Jame untuk meliput jalan pertandingan di babak yang pertama. Silakan Kang Komen. Baik, terima kasih Bung Nasir. Kembali kali ini kita lihat sebuah pergerakan umpan ke depan yang coba dituju. Lagi-lagi duel di udara dimenangkan oleh Kocek tadi. Kita lihat kali ini umpan ke depan yang coba dituju, namun kembali dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari tim Putra Abdiya. Lagi-lagi umpan menjulang tinggi, layang di atas udara kali ini ke sisi sebelah kiri. Tekanan kali ini coba dimainkan, namun sangat sayang kembali dapat dipatahkan oleh seorang Khalid dari sisi sebelah kanan. Begitu luar biasa jantung pertahanan dari tim Putra Abdiya yang diarsiteki oleh seorang Robi Marwansyah dan juga John Leman di sana. Iya, sangat baik tadi semua marking yang coba dilakukan dari umpan lompas yang coba diberikan. Kali ini para pemain dari kubu tim Putra Abdiya dengan tenang mencoba kembali menguasai jalan pertandingan. Umpan-umpan pendek coba diperagakan, lagi-lagi umpan ke tengah coba dicegal namun terobol nampaknya. Silakan kembali Kang Komen. Ya, kembali kali ini Bung Nasir sebuah pelanggaran dilakukan. Oh, kita masih menanti akankah sebuah pelanggaran atau hanya sebuah fair play? Tampaknya fair play sudah lakukan tadi, umpan pendek saja kepada rekannya di sana. Kita lihat kali ini kembali sebuah pergerakan umpan kembali ke tengah yang coba dituju di sana. Sebuah duel udara tadi, namun lagi-lagi dapat dipatahkan, dimentahkan saja bola keluar. Kembali bola hanya meninggalkan sebuah tendangan penjuru saja tentunya di babak yang pertama ini. Satu kesempatan, satu peluang Bung Nasir. Iya, kita akan menantikan kali ini merupakan tendangan penjuru yang pertama untuk tim dari Wela Barat. Sudah lakukan kali cukup baik sebuah pelengkung, namun lagi-lagi dengan tenang coba diamankan Kabul. Sebuah dribble cukup baik coba dilakukan, namun ketenangan Basran coba dibantu kembali. Ada Klek kali ini, masih Klek mencoba melebar. Silakan kembali Kang Komen. Ya, kembali kali ini kita lihat Klek mencoba berikan umpan, namun lagi-lagi umpan PHP tadi. Kembali kali ini pergerakan Daniel, umpan kembali pada seorang Kabul sang pengatur serangan, umpan kembali ke depan. Kita lihat kali ini sebuah serangan datang lewat sisi sebelah kanan, coba mendekat sebuah umpan, namun kembali diblok dengan sangat rapi, dengan sangat bagus. Barisan pertahanan dari tim Wela Barat tadi Bung Nasir. Iya, begitu baik tadi semua man to man marking atau penjagaan satu lawan satu yang begitu cermat menutup sebuah crossing yang coba dilakukan. Namun lagi-lagi apa yang terjadilah kembali. Nampaknya para penonton masih begitu berkerumunan dari pandangan kita akan komen. Nampaknya tendangan penjuru yang pertama juga untuk tim Putra Abdiya kali peluang melalui tendangan sudut. Silakan Kang Komen. Iya, tidak kasat mata sebuah tendangan penjuru kali ini yang dimiliki oleh Putra Abdiya karena penonton masih juga berdiri di sana Bung Nasir. Namun kita nantikan sebuah layangan lewat sebuah tendangan sudut ini. Mampukah untuk diberikan umpan-umpan manja? Kita masih menanti sebuah tendangan penjuru ini di awal-awal babak yang pertama di pertandingan yang kedua, tentunya di babak 8 besar sore ini. Kita lihat sudah lakukan umpan lambung dan sebuah tandukan, namun masih beberapa sentimeter saja dari Mister Gawang yang dikawal oleh Saddam tadi. Cukup baik tadi, cukup berani terlihat para pemain Putra Abdiya, yaitu sosok Fikri yang mencoba melakukan sebuah heading ball, namun sedikit melenceng ke sisi kanan yang dikawal oleh Saddam. Sosok Saddam juga salah satu pemain atau penjaga gawang yang pernah berkostum tim Persiraja
di masa Ustadz SBY. Dan kali ini sebuah top duel di udara coba dilakukan. Silakan kembalikan komen. Ya, kembali kali ini kita lihat sebuah umpan yang coba dimainkan namun hilang kembali penguasaan, sangat disayangkan. Lagi-lagi bola harus menjauh sedingin lautan. Kini kembali pergerakan dari seorang Arjun mencoba kotak-katik serangan lewat sisi sebelah kanan, masih mendayung ke depan. Kita lihat kali ini satu peluang yang dimiliki namun hilang kembali penguasaan, sangat disayangkan. Barisan pertahanan dari tim Putra Hadiah yang begitu rapi tentunya. Dan kini kembali bola mengalir di lini tengah, mencoba arahkan umpan kembali di sana. Kita lihat kembali sebuah pergerakan yang coba ditampilkan oleh seorang Rida, masih mencoba kotak-katik serangan namun kembali digagalkan oleh seorang Mawardi bertubuh mungil. Iya, sedikit sangat disayangkan di mana Rida tadi terlalu berlama-lama melakukan sebuah dribble hingga dengan mudah terbaca para pemain dari Putra Hadiah mencoba mencuri dengan baik. Kiper kali ini, silakan. Ya, kembali umpan yang coba dimainkan ke depan namun lagi-lagi patah dan kandas. Kembali kali ini terobosan ke depan yang coba dimainkan. Kita lihat masih pergerakan seorang Mawardi, umpan kepada seorang Fikri yang berhasil mencetak brace ketika pertandingan 16 besar kemarin. Dan kini kembali kabul meliuk manja, gerakan 378 tipuan yang coba dilakukan namun hilang kembali penguasaan, sangat disayangkan. Lagi dan lagi bola harus menjauh sedingin lautan, padahal tadi begitu dekat sangat napas dari penguasaan tim Putra Abdia. Kembali kali ini duel-duel di udara terjadi di lini tengah, namun lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan. Ya, terlihat sejauh ini kedua tim belum mendapatkan irama terbaik mereka untuk mengatur ritme permainan karena pressing ketat yang coba terus dilakukan di lini tengah. Dan terlihat wajah senyum dari Coach Azari, Reza Pango, Dian Kadafi dan rekan-rekan dari Wela Timur karena mereka begitu optimis pada sore hari ini telah mendapatkan tiket ke babak semifinal. Cukup baik kali sebuah kontra coba dibangun namun sayang sekali nampaknya tadi terlihatkan komen sosok Adi terlalu jauh dari jangkauan melakukan sebuah dribble. Ya, luar biasa memang lini pertahanan yang diarsiteki oleh John Lehman ini sejauh ini masih begitu kokoh dan rapi tentunya dalam mempertahankan kehormatan rumah tangga mereka. Jadi kembali kita lihat pergerakan dari seorang Kabul. Kembali Reza dengan sangat tenang memberikan umpan kepada seorang Khalid ke sisi sebelah kanan. Kali ini kembali kita lihat umpan crossing ke depan, kembali yang coba dituju oleh seorang Soto, sang kapten dari tim Putra Abdia. Kembali melebar kepada Khalid, kembali serangan yang coba dilakukan, umpan ke depan, lagi-lagi hilang kuasaan. Umpan-umpan cuek tadi, kembali bola dapat diamankan oleh seorang Saddam, mantan penjaga gawang dari Persiraja Banda Aceh ini. Kembali bola berhasil diamankan dengan begitu hangat, dengan begitu manja, pelukan-pelukan hangat tentunya diberikan di babak yang pertama ini. Mencoba untuk menguasai bola, melirik rekannya kemanakah umpan yang akan dilabuh, sebuah hantaran jauh ke depan, melambung tinggi, melayang di atas udara. Namun lagi-lagi kita lihat sebuah upaya dari seorang Mawardi tadi mencoba melakukan sebuah tandukan, namun kembali bola dapat dikuasai oleh seorang Arjun di sana. Kembali kotak-katik serangan lewat sisi sebelah kanan, namun lagi-lagi hilang kembali penguasaan. Beberapa kali terlihatkan komen para pemain dari kubu tim Wela Barat, mereka terlalu mudah kehilangan bola, kurang bisa untuk memanfaatkan sebuah momentum, terlalu berlama-lama melakukan sebuah dribble hingga dengan mudah dapat dijangkau kembali oleh lini pertahanan dari Putra Abdia. Ya, kini kembali sebuah tendangan yang coba dimainkan tadi Klek, anak-anak asuh dari Deki ini. Lagi-lagi kali ini kita lihat Khalid dapat memendung kembali sebuah serangan, masih dari seorang Khalid, hantarkan umpan ke depan, kembali hilang penguasaan, sangat disayangkan memang. Kunaifi kali ini mencoba melakukan sebuah sundulan ke depan, namun lagi-lagi terpotong saja. Ya, kini kembali pergerakan dari seorang Rida, meliuk manja, gerakan 378 diperagakan, kerjasama 1-2, segitiga cinta kembali diperagakan. Klik, umpan ke depan, kita lihat kali ini mencoba kotak serangan dan sebuah shooting, namun lagi-lagi masih belum sesuai harapan. Ya, sangat-sangat baik tadi sebuah umpan daring yang coba diberikan oleh sosok Ikne. Namun lagi-lagi kontrol bola yang diawali dengan sempurna, kontrol dada yang begitu baik dari Andi, gerakan memutar badan, tendangan dari berbagai skater Panda, sangat disayangkan masih jauh melenceng dari sasaran. Ya, kembali kali ini kita lihat bola mengalir di lini tengah, kembali Mawardi di sana, namun kembali kita lihat hilang penguasaan, sangat disayangkan memang. Lagi dan lagi hanya menyisakan kenangan demi kenangan, cerita demi cerita. Kembali lebaran ke dalam yang coba dilakukan Arjun yang coba dituju, namun hilang kembali penguasaan. Kini kembali kita lihat pergerakan Soto dengan sangat tenang, umpan pada seorang Kunaifi, gelandang jangkar Fikri 1-2, namun lagi-lagi patah, lagi-lagi kandas dan gagal. Kembali sebuah pergerakan yang coba ditampilkan di sana oleh seorang Zadi. Kembali kita lihat kotak-katik serangan namun gagal kembali. Mawardi kali ini mencoba meliuk manja lewat sisi sebelah kiri, mencoba kotak-katik serangan, namun kembali kita lihat hilang penguasaan, sangat disayangkan memang.
Sebuah lemparan ke dalam kali ini dimiliki Gifar. Ikan umpan pendek kepada rekannya di sana. Kita lihat kali ini kembali pergerakan suatu umpan ke tengah terpotong kembali. Sebuah umpan ke depan yang coba dilakukan. Arjun mencoba berlari lewat sisi sebelah kanan, mencoba membangun serangan, namun dipotong dengan sangat bersih oleh seorang Reza. Ya, Reza Win tadi patah mau mengambil resiko langsung membuang saya bola keluar karena ada ancaman dari para pemain dari kubu tim Wela Barat. Artinya Arjun tergesa-gesa memberikan umpan, dicuri kembali. Silakan kembalikan komen. Ya, kembali kali ini kita lihat sebuah serangan yang coba dibangun, namun lagi-lagi dapat dipatahkan. Daniel turun ke bawah untuk menyelamatkan mereka dari sebuah keretakan, namun upaya untuk mendayung ke depan tadi, bola keluar meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan satu lemparan ke dalam. Klek kali ini mencoba, kita lihat umpan ke depan yang coba dituju adalah seorang rekannya di sana nomor punggung 14 Maulana, namun lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan, hanya kembali menyisakan sebuah lemparan ke dalam, namun kini lebih dekat dengan area pertahanan dari tim Wela Barat. Ya, tentu kali ini kembali kita lihat Klek mencoba arahkan sebuah umpan ke depan, lambung tinggi menjulang, namun sangat disayangkan. Lagi dan lagi bola harus menjauh sedingin lautan. Padahal tadi begitu dekat, sangat nafas dari penguasaan seorang Klek, pemain yang diboyong dari Janto Aceh Besar ini. Bali sebuah tendangan, Wadi arahkan ke depan. Kembali Daniel mencoba berlari lewat sisi sebelah kanan, coba ketik serangan, masih ada seorang Daniel mencoba arahkan kembali sebuah tendangan, namun sangat disayangkan. Bung Nasir lagi dan lagi usaha dan upaya yang coba dilakukan oleh tim Putra Abdiya masih belum menemukan sasaran yang empuk, masih belum menemukan target yang sesungguhnya, masih jauh dari sebuah pengharapan. Iya, tadi cukup baik memang sebuah keputusan melakukan sebuah crossing, namun di sini lagi-lagi ketenangan, kejelian saat mengayunkan kaki melepaskan sebuah crossing, penempatan bola dan juga tendangan tadi yang masih melenceng seperti Kang Komen katakan, dan hanya melahirkan sebuah goal kick atau tendangan gawang saja. Sebuah tendangan gawang kini dimiliki oleh tim Wela Barat. Kita lihat kali ini sang penjaga gawang Sadam di sana mencoba lakukan sudah umpan jauh ke depan. Kembali ini dapat dihalau saja. Mencoba kita lihat arahkan umpan ke depan, namun kembali kita lihat pergerakan dari seorang Andi lalu mencoba membangun sebuah skema serangan tadi, lagi dan lagi gagal. Namun kembali hilang penguasaan bola di kaki pemain dari Putra Abdiya Gifar tadi di sana, sangat disayangkan. Kesempatan kembali hilang. Kini kembali kita lihat sebuah pergerakan dari seorang Arjun mencoba kembali kerjasama dengan rekannya, namun lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan dan hanya kembali menghasilkan sebuah lemparan ke dalam. Zadi di sana mencoba lakukan sudah umpan ke depan, terpotong kembali di barisan pertahanan, bukan barisan mantan dari tim Putra Abdiya. Daniel kali ini mencoba berlari, kita lihat begitu cepat namun dikawal dengan ketat tadi seorang Fajar di sana. Ya, sejauh ini terlihat Mitra Raga dan juga Kang Komeng, kedua tim memang sangat-sangat sulit untuk bisa mencuri gol karena pertahanan dan juga lini tengah sama-sama bekerja ekstra keras untuk melakukan pressing dan juga marking. Ya, dan kini kembali kita lihat Bung Nasir mencoba melakukan kembali sebuah pergerakan serangan yang kembali coba dikerjakan. Kerjasama segitiga cinta juga diterapkan oleh tim dari Putra Abdiya. Kabul di sana, pria asal Purwodadi mencoba berikan umpan kembali kepada seorang Daniel, mencoba menusuk lewat sisi sebelah kanan, namun kembali kita lihat hilang kembali penguasaan, sangat disayangkan memang. Lagi dan lagi kesempatan itu kandas di tengah jalan. Usaha yang coba dilakukan tadi harus kembali bola keluar meninggalkan lapangan. Lagi-lagi hanya menyisakan sebuah tendangan gawang saja tentunya di babak yang pertama di sore ini. Pertandingan yang kedua babak 8 besar di Piala Open Turnamen Pemerintah Aceh wilayah Barat Selatan Aceh tahun 2023 yang diinisiasi oleh Bapak Tarmisi SP tentunya. Begitu luar biasa. Dan kini lagi kita lihat umpan yang coba dimainkan ke depan tadi. Kembali di tanah mencoba kuasai bola, arahkan sebuah umpan ke depan, namun kembali dapat dipotong oleh seorang Gifar. Shot kali ini kembali arahkan umpan ke depan. Fikri yang coba dituju,
namun dengan sangat tenang dipatahkan oleh barisan pertahanan dari tim Woyla Barat. Seorang Basran tadi begitu rapat dalam mengawal rumah tangga mereka dari sebuah geretakan akibat prahara serangan. Iya, luar biasa. Lagi-lagi kali ini Basran sedikit tenang mencoba menghalau bola, di mana sebuah umpan yang berbahaya tadi sedikit hampir saja terjadi miskomunikasi antara Basran dan Saddam. Namun beruntung bola masih sigap, coba diamankan. Kali ini dapat ke dalam, coba dilakukan, silakan kembalikan komen. Ya, kembali kali ini kita lihat sebuah serangan yang coba dibangun namun lagi-lagi patah dan kandas. Kini Kabulia kembali di sana mencoba lepaskan sebuah shooting namun kembali dapat di blok tadi. Luar biasa sebuah upaya yang coba dilakukan, sebuah inisiatif yang dilakukan oleh seorang Kabul pria asal Purwodadi, namun saat ini sudah berlabuh hatinya menjadi warga dari Kabupaten Aceh Berdaya karena memilih pasangan hidup di sana sekata seria. Dan kini lagi-lagi kita lihat sebuah umpan yang coba dimainkan ke depan, patah dan kandas, kembali dapat digagalkan oleh barisan pertahanan yang cukup rapi dari tim Woyla Barat. Ya, kembali kali ini lemparan ke dalam tersisa, lakukan sudah umpan kembali kepada rekannya di sana. Kabul mencoba meliuk di lini tengah, kerja sama 1-2, cantik sekali umpan cuek, namun kembali bola dapat dikuasai oleh seorang Maulana Hakim atau Klek panggilan rekan-rekan. Arahkan umpan ke depan, kembali yang coba dituju tadi oleh seorang rekannya Andi di sana, namun lagi-lagi dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari tim Putra Abdia. Kembali kita lihat kali ini dapat bola dikuasai oleh seorang Andi, mencoba kerjasama dengan rekannya di sana. Kembali Rian mencoba berikan umpan kembali pada rekannya. Kita lihat Maulana mencoba berjibaku lewat sisi sebelah kiri, mencoba membangun sebuah skema serangan. Masih dari seorang Maulana berikan umpan ke depan, dihalau kembali. Iya, mudah terbaca, terlihat serangan kali ini yang coba dibangun oleh Woyla Barat atau tim Woyla Barat terlalu terlena memainkan bola-bola pendek hingga mereka dengan mudah melakukan marking. Kali ini lemparan ke dalam, silakan. Ya, kembali kali ini kita lihat di sana Rian mencoba tadi, namun lagi kali ini bola dapat dikuasai saja. Punggung 5 Fajar di sana mencoba arahkan umpan, Basran yang coba dituju. Basran arahkan umpan ke depan, jauh melambung tinggi, namun kembali dapat dihalau lagi dan lagi. Klek masih melarang sebuah umpan ala Roberto Carlos, namun sangat disayangkan. Lagi dan lagi bola patah kandas. Kembali upaya yang coba dilakukan untuk memecahkan kebuntuan di babak yang pertama ini. Kembali pergerakan Mawardi, pendek saja kepada rekannya di sana. Kipar mencoba mendayung ke depan, umpan lagi-lagi dapat diblok dengan sempurna. Ya, kembali bola mengalir di lini tengah dari tim Woyla Barat. Anak-anak Sudeki dan juga Alim Baha mencoba kembali membangun sebuah skema serangan, namun lagi-lagi umpan yang begitu lambung tinggi, sulit memang untuk digapai, sangat disayangkan. Lagi-lagi kan komen ketenangan dari para pemain saat mendapatkan bola, membangun ball position, masih sama-sama terburu, masih hanya dengan misi langsung menuju ke atas atau ke area pertahanan lawan, hingga kedua tim terlalu mudah kehilangan momentum dan kehilangan bola. Kali semua counter attack, silakan berkomen. Ya, kembali kali ini kita lihat Maulana mencoba kembali membangun sebuah skema serangan. Kembali sebuah umpan berubah arah ke sisi sebelah kanan. Kita lihat kali ini sebuah penguasaan yang cukup cantik. Mencoba Arjun di sana, kotak-katik serangan. Namun kita lihat betapa kokohnya seorang Gipar dalam mengawal rumah tangga mereka dari sebuah keretakan, dari sebuah kehancuran. Luar biasa memang lini pertahanan dari tim Putra Abdia ini. Dan kini lagi-lagi kita lihat di sana sebuah pergerakan lewat sisi sebelah kanan, kembali arahkan umpan ke depan, terpotong kembali dapat diblok sempurna tadi Kunaifi, gelandang jangkar. Namun kini kembali Soto, gelandang yang begitu tenang namun sangat menghanyutkan ini, mencoba berikan umpan namun terlalu tanggung, terlalu pendek tadi. Ya, kembali bola dapat dikuasai saja. Berpunggung 17 di sana. Kita lihat kembali Rian mencoba berikan umpan kembali kepada seorang Arjun. Arjun arahkan umpan ke depan. Kembali kita lihat terbuang kembali sia-sia. Sangat disayangkan di mana di sini Maulana Pratama Gegan alias Taluhu Hendayani yang tidak melakukan gerakan untuk sedikit crossing tadi atau gerakan yang sedikit memaju ke depan, membiarkan bola mengalir begitu saja dari sebuah umpan crossing yang dilakukan Arjun. Kali ini kembali di tengah lapangan, silakan kan komen. Ya, kembali kita lihat mencoba kotak-katik serangan kembali dari tim Woyla Barat. Kali ini mencoba lewat sisi tengah, namun kini berarah sisi sebelah kanan. Umpan ke depan kembali dipatahkan dengan tenang oleh seorang Rezawe tadi, pemain yang masih duduk di bangku sekolah ini. Dedi Gatusu kali ini pemain boyongan dari Lamno ini mencoba berikan umpan ke depan. Kita lihat kali ini kembali sebuah pergerakan, masih 1-2 Andi mencoba berikan umpan kembali pada seorang Klek lewat sisi sebelah kiri. Klek umpan ke depan dan kita lihat terlalu lambung tinggi, namun kini kembali bola dapat dikuasai. Arjun kembali mencoba arahkan umpan ke depan, namun kembali diblok oleh seorang Gipar. Luar biasa memang Gipar pada sore hari ini jatuh bangun dalam mengawal rumah tangga mereka dari sebuah kebocoran, keretakan akibat prahara serangan tanpa henti.
Dan kini lagi dan lagi kita lihat Khalid mencoba kuasai bola pendek saja kepada seorang Fikri, mencoba melakukan sebuah pergerakan 378 namun gagal tadi untuk ditampilkan. Kini kembali umpan coba ditarik ke belakang, Sandam kuasai bola, arahkan umpan cepat ke depan. Kita lihat kerjasama seorang Rian tadi dengan seorang Clay kali ini arahkan umpan kembali ke depan. Kita lihat Ilham yang coba dituju, namun lagi-lagi kali ini kita lihat pergerakan yang coba ditampilkan, sebuah pergerakan Rida, sebuah shooting namun lagi-lagi masih belum. Luar biasa tadi semua shooting dari luar kotak 16 coba dilakukan para pemain dari kubu tim anak-anak Wela Barat melalui kaki kanan Rida, namun sangat disayangkan tendangan berkecepatan tinggi masih melambung tinggi di atas mister gawang yang dijaga oleh Fuadi dari tim Putra Abdiya Blampidi. Ya, kini kembali pergerakan Sandi mencoba berikan umpan ke depan kepada seorang rekannya Rida, namun lagi-lagi dapat terpotong saja. Soto mencoba kerjasama 1-2 masih dari seorang Mawardi, hilang kembali penguasaan, sangat disayangkan memang. Lagi dan lagi umpan yang coba ditarik belakang dapat dikuasai oleh pemain dari Putra Abdiya. Ya, Kabulia kali ini mencoba kita lihat Kabulia, namun lagi-lagi salah pengertian, salah membaca arah gerakan hati tadi, sangat disayangkan. Kini sebuah serling, serangan balik begitu cepat, Maulana mencoba di sana namun sangat disayangkan, kembali dapat ditutup dengan rapat, ditutup dengan rapi oleh barisan pertahanan tadi Bung Nasir. Mulai kencang nampaknya permainan yang diperlihatkan oleh tim Wela Barat. Mereka mencoba mengandalkan dua sayap andalan yang memiliki sprint dan speed yang begitu kencang. Namun di sini kesigapan dari wingback kanan dan kiri dari Putra Abdiya pun juga tidak terkalahkan. Kali ini sebuah tendangan corner kick, umpan pendek kepada Ikne, kali ini masih Ikne, umpan crossing cukup baik. Oh, sayang sekali sebuah bola rebound kembali dengan dapat dimantahkan dengan sempurna. Silakan kembalikan komen. Ya, kini kembali kita lihat sebuah umpan yang coba dimainkan tadi. Lagi-lagi kali ini masih pergerakan yang coba ditampilkan oleh seorang Rian, arahkan kembali umpan pada seorang Dedi, sebuah sundulan ke depan namun lagi-lagi hilang penguasaan, sangat disayangkan memang. Peluang demi peluang yang dimiliki oleh kedua kesebelasan yang bertanding di pertandingan kedua sore ini masih belum menemukan titik terang, masih berada dalam sebuah titik jenuh. Dan kini kembali kita lihat Kabul mencoba mendayung ke depan kembali, masih pergerakan seorang Kabul mencoba melirik rekannya namun lagi-lagi miskomunikasi, salah pengertian, kembali salah membaca arah gerakan hati. Ya, kita lihat kali ini kembali pelanggaran dilakukan, kali tadi melakukan sebuah sikungan tentunya. Baik, kembali terlihat kan komen sebuah peluang free didapatkan pada pemain dari Wela Barat. Sosok Ikle lagi-lagi umpan menjulur ke depan cukup baik dan hampir saja tadi Andi. Ya, sebuah umpan yang coba dimainkan Klek dengan kaki kiri tadi, sundulan kemudian namun dapat diamankan oleh seorang Fuadi dengan begitu hangat, manja dan mesra. Lagi dan lagi kali ini umpan yang coba dilakukan ke depan hantaran. Kali ini kembali kita lihat hilang penguasaan di kaki seorang Fikri. Kembali kali ini pergerakan dari seorang Rian mencoba kerjasama, masih Rian mencoba mendayung ke depan, umpan kepada seorang Dedi Gatusu di sana, arahkan umpan ke depan Arjun namun kembali terpotong. Namun kini kembali kita lihat dapat dikuasai oleh seorang Rida kembali. Kembali sebuah layangan di udara yang coba ditorehkan ke depan. Namun kembali kali ini kita lihat pergerakan dari seorang Andi, masih dari seorang Andi nomor punggung 12 ini mencoba kotak-katik serangan kembali. Kita lihat masih dari seorang Andi, hantarkan sebuah kiriman umpan ke depan. Kembali kali ini pergerakan sebuah shooting dari seorang Maulana namun kembali diblok dengan sempurna. Ya, kembali Maulana dapat kuasai bola, mencoba kembali arahkan umpan ke depan, patah dan kandas kembali sundulan dari seorang Koce. Ya, kini kembali Andi mencoba kotak-katik serangan kembali di lini tengah, mencoba berikan umpan ke depan namun lagi-lagi kita lihat kokohnya barisan pertahanan, benteng pertahanan dari tim Putra Abdiya. Luar biasa perjuangan dari para striker dan juga pertahanan dari kubu tim anak-anak Putra Abdiya yang mencoba sama-sama berperang kali ini. Lihat para pemain dari kubu tim anak-anak Wela Barat lagi-lagi mencoba berikan sebuah tekanan cukup baik dari kaki seorang Ajun, umpan satu kan coba namun lagi-lagi masih terbaca. Kali ini terlepas lagi dengan mudah coba diamankan Fuadi. Ya, sebuah peluang 24 karat tentunya dimiliki oleh tim Wela Barat namun gagal dieksekusi untuk menjadi sebuah gol tadi karena Fuadi dengan sigap memeluk kembali si kulit bundar dengan begitu mesra dan manja. Ya, tangkapan
mesra tentunya diberikan. Kini kembali sebuah sundulan, arahkan umpan ke depan, namun Klik mengawal dengan ketat, arahkan kembali ke depan, namun bola akan kembali dapat dikuasai Kabulia. Kerjasama dengan seorang Daniel, masih dari seorang Daniel mencoba meliuk panjang, namun kembali dihentikan dengan sangat rapi dari Basran di sana. Palang pintu penjaga barisan kehormatan rumah tangga dari tim Woyla Barat. Kini kembali kita lihat aksi dari seorang Rida, pemain bertubuh mungil dari Woyla Barat, kerjasama dengan seorang Maulana, umpan ke depan, namun kembali salah membaca gerakan hati, lagi-lagi salah pengertian. Ya, umpan ke depan, namun kembali dapat dikuasai oleh seorang Basran tadi. Kembali kali ini kita lihat di sana seorang rekan Andi mencoba berikan umpan kepada seorang Arjun, mencoba meliuk ke sisi sebelah kanan, umpan tarik kepada seorang Dedi Gattuso, hantarkan kembali ke depan, namun lagi-lagi dapat dipotong saja oleh seorang Yakub Naiki, gelandang bertubuh jangkar tadi. Benar-benar sangat menegangkan dan juga berimbang sejauh ini permainan yang diperagakan oleh kedua tim. Dari materi pun head-to-head pemain hampir-hampir saya berimbangkan komen, di mana sederet bintang-bintang dari semua lini. Kali ini para pemain dari Putra Abdiya, silakan kembalikan komen. Ya, kini kembali Kabul mencoba berikan umpan tadi kepada seorang Mawardi, terobosan ke depan, kita lihat Fikri mencoba berlari, masih ada seorang Frik mencoba menekan dari sisi sebelah kiri, mencoba lepaskan sebuah shooting, namun lagi-lagi kita lihat kokohnya benteng pertahanan barisan penjaga kehormatan rumah tangga dari tim Woyla Barat dalam mengawal rumah tangga mereka. Sebuah gerakan Kabul kali ini shooting, namun lagi-lagi tipis setipis kulit bawang tadi Bung Nasir. Hanya dengan ukuran si pada lagi tadi sebuah tendangan keras yang coba dilancarkan Kabul, membuatkan jaring tergoyang, namun beruntung nampaknya Dewi Fortuna masih memihak kepada tim dari Woyla Barat. Benar-benar sangat spektakuler Mitra Olahraga. Sebuah tendangan dari seorang Kabul, layak dikatakan dia sebagai julukan Modricnya Aceh, memiliki tipikal yang sama dari pemain Kroasia ini. Ya, kembali bola keluar meninggalkan lapangan. Ya, untuk para pemain yang sudah bising mendengarkan, silakan duduk di rumah karena nonton bola memang harus bising. Karena menyetengah nonton dakwah. Kami mohon juga untuk mungkin ada salah seorang penonton yang membawa tas atau para pemain dari tim Panton yang membawa tas saudara Isanto agar bisa mengkonfirmasi ya untuk para penonton dan juga para pemain yang ada ketukar dalam membawa tas, mohon konfirmasi ke panitia atau ke Bang John sendiri. Ya, kini kembali kita lihat di sana bola kembali dapat dikuasai oleh seorang Gifar, mencoba pendek saja kepada Konaifi di sana sang pengatur permainan Jenderal lini tengah dari tim Putra Abdiya, namun lagi-lagi kita lihat bola dapat diblok keluar tadi. Kembali hanya menyisakan sebuah puing-puing cerita di sore ini. Kembali lemparan ke dalam tersisa untuk tim Putra Abdiya yang berangkat tentu dari kota Pelampidi pada sore hari ini untuk menerima jamuan dari saudara Tarmisi, salah satu anggota DPRA dari fraksi Partai Aceh yang begitu luar biasa sering viral di TikTok tentunya karena membantu beberapa pasien-pasien di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Tentu sikap yang luar biasa diberikan, sikap nyata, peduli kepada masyarakat wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, namun Aceh Barat maksudnya, namun bukan hanya Aceh Barat saja, namun masih banyak pasien-pasien dari kabupaten lain yang dibantu oleh Bang Tarmizi SP. Dan kini kembali kita lihat Kabul, umpan terobosan ke depan, kita lihat Daniel mencoba berlari dan sebuah peluang 24 karat gagal. Cukup baik tadi di mana terlihat Mitra Olahraga, di mana kali sebuah peluang emas bercampur intan permata seperti Kang Komen katakan, lagi-lagi Daniel yang berada one by one dengan penjaga gawang tadi mampu di blocking dengan kaki kanan dengan begitu sempurna. Hampir saja para pemain Putra Abdiya untuk bisa unggul 1 gol tadi, namun kali ini sebuah serangan. Silakan kembali Kang Komen. Kembali umpan dari Maulana lambung tinggi, namun kembali dapat diantisipasi oleh Kocek tadi. Soto arahkan umpan ke depan, Kunaifi melebar ke sisi sebelah kanan, Khalid yang coba dituju, kerjasama 1-2, umpan-umpan tinggi yang coba dimainkan, lagi-lagi Khalid peroleh bola, kerjasama dengan seorang Kapulia sang pengatur serangan, gelandang pengangkut
air, namun kembali sebuah pelanggaran. Dan kini tentunya satu kesempatan dari jarak yang cukup jauh, namun perlu Anda ketahui semua bahwa tendangan jarak jauh itu sering gagal, apalagi hubungan jarak jauh. Ya percuma tanya udah makan kalau dia di sana disuapin sama gebetan barunya. Kita kembali ke lapangan pada sore hari ini. Kita lihat Konaifi kembali mencoba mengambil ancang-ancang untuk melepaskan sebuah tendangan ini. Mampukah seorang Konaifi untuk mematahkan sebuah survei ini, Bung Nasir? Iya, kembali ancang-ancang kali Konaifi sudah lakukan umpan melengkung langsung ke depan, namun lagi-lagi dengan sigap coba diamankan Fajar. Ada Andi mencoba membantu heading bola ke depan, ada jatuh kembali kali ini ke kaki pemain lawan. Kiper coba back pass cukup cantik kali ini, pendek saja pada rekannya. Silakan kembali Kang Komen. Ya, kembali umpan dari seorang Konaifi tadi, namun lagi-lagi dapat diantisipasi Dedi Gattuso dengan sangat baik. Kembali dicuri seorang kali, Konaifi kembali kuasai bola, arahkan kembali umpan lambung ke depan. Kita lihat Fikri mencoba kembali berlari, kalau ketik serangan, sebuah tendangan kembali dapat diantisipasi penjaga gawang yang begitu luar biasa dari tim Waila Barat pada sore hari ini. Tampil begitu apik di bawah mistar gawangnya, mengawal mereka dari sebuah keretakan. Luar biasa memang perjuangan dari seorang Saddam. Ada sore hari ini dia memang harus bekerja ekstra keras dari gempuran-gempuran dan tekanan jauh. Coba terus dilakukan para pemain dari kubu tim Putra Abdian. Melimpang lambung kali ini lagi-lagi terbaca dengan sigap oleh kiper. Top 2 di udara. Silakan kembalikan Komen. Ya, kembali kali ini Klek arahkan umpan ke depan, kembali Andi yang coba dituju, namun lagi-lagi kita lihat layangan di udara yang coba dilakukan oleh seorang Klek tadi mampu dipatahkan oleh seorang Kocek. Kembali pelanggaran tepat di depan mata pengadil lapangan tadi. Ya, tentu bermain di cuaca yang boleh sedikit mendung, awan pekat di atas kepala, tadi juga turun hujan di bumi Kampung Mutulang ini. Maka untuk para pemain tetap berhati-hati karena mungkin lapangan sedikit licin. Kembali kali ini kita lihat Andi di sana mencoba pendek saja umpan pada rekannya Rida, kerjasama dengan seorang Arjun, namun lagi-lagi sapuan bersih tanpa ampunan dilakukan oleh barisan palang pintu tadi dari tim Putra Abia. Ini kembali umpan pendek saja Rida ke di sana, namun kembali dapat dikuasai Mawardi, mencoba kerjasama, hilang kembali penguasaan. Ya, kembali kita lihat umpan ke depan yang coba ditorehkan oleh seorang Rian tadi. Lagi dan lagi kali ini kita lihat apa yang terjadi. Tampaknya selesai sudah pertandingan di babak yang pertama ini. Sampai di garis tengah. Dan 5 pemain pertama silakan maju untuk mempercepat waktu. 5 penendang pertama silakan maju. 5 penendang pertama silakan maju di sudut garis kotak 16 masing-masing. Oke, Kang Komen, sampai detik-detik penalti masih dalam keadaan menegangkan karena head to head sang penendang dan juga penjaga gawang ini sangat berimbang dari kualitas jam terbang mereka berdua, di mana ada sosok Wadi juga sering memenangkan pertandingan melalui drama adu penalti, dan Saddam di pertandingan awal kemarin juga mampu menangkan pertandingan dari adu penalti. Satu kosong keunggulan sementara untuk tim dari Putra Abia. Penendang pertama kali ini dari tim Waila Barat dilakukan oleh Maulana Hakim atau lebih akrab disapa dengan panggilan Hakim. Ancang-ancang kali ini. Baik kali ini yang biasa mengadakan power, tapi kali ini mengadakan sebuah gerakan ribuan.
Tendangan kedua dari tim Bola Barat. Tim dari Putra Abdia mampu mengawali 2 gol. Gagal dari Raymond. Dua gerakan tujuan dari terbaca. Tendangan ketiga. Pernah lagi-lagi